Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagi para sahabat yang sedang memiliki hajat atau sebuah keinginan dan doanya ingin segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah dan berusahalah agar mendapatkan doa dari para malaikat, sebab doa dari malaikat merupakan salah satu doa yang paling mustajab. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, namun untuk mendapatkan doa dari malaikat tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Tentu ada beberapa amalan-amalan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, setiap doa yang dipanjatkan oleh para malaikat akan mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebab para malaikat berdoa sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, alangkah beruntungnya jika seorang manusia ada yang bisa mendapatkan doa dari malaikat. Sebagaimana yang kita ketahui, malaikat merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbuat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan sebagai makhluk yang senantiasa taat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat tak pernah berbuat dosa, dan malaikat selalu tunduk kepada segala perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat yaitu untuk memohonkan ampunan dan memberi syafaat bagi orang-orang mukmin. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 26 sampai 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil
atau mempunyai anak. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Surat Al-Anbiya ayat 26 hingga 28. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berikut ini adalah amalan-amalan yang harus dilakukan agar dapat doa dari malaikat. Yang pertama, tidak terburu-buru saat sholat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, saat sedang melaksanakan sholat, hendaklah dikerjakan dengan tidak terburu-buru. Bahkan umat muslim dianjurkan untuk senantiasa berzikir dan berdoa setelah melaksanakan ibadah sholat. Selain itu, dengan berdiam diri, berzikir dan berdoa setelah melaksanakan sholat, ternyata dapat mendatangkan doa dari malaikat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, berada di saf pertama saat melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa jika berada di saf pertama pada saat sholat berjamaah akan lama keluar dari masjid. Padahal orang yang berada di saf pertama saat sholat berjamaah akan mendapatkan doa dari malaikat. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga, menyambung saf saat sholat berjamaah.
Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain berada di saf pertama saat melaksanakan salat berjamaah, orang yang menyambung saf saat salat berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf-saf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Yang keempat, menjaga kesuciannya ketika menunggu waktu sholat tiba. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang senantiasa menjaga kesuciannya ketika menunggu waktu sholat tiba juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang tidur dalam keadaan berwudu atau suci dari hadas besar maupun kecil ternyata akan mendapatkan doa dari malaikat. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim dianjurkan untuk senantiasa berwudu atau bersuci ketika hendak akan tidur. Abdullah bin Umar meriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keenam, berinfak atau bersedekah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berinfak dan bersedekah, malaikat juga senantiasa akan mendoakan orang-orang yang selalu bersedekah atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu bersedekah untuk orang lain ataupun untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya
Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, mendoakan orang lain atau saudara secara diam-diam. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mendoakan orang lain atau saudara sendiri itu merupakan sedekah. Namun alangkah baiknya jika doa yang dipanjatkan untuk orang lain atau saudara diberikan secara diam-diam ataupun tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang akan menjadi wakil baginya. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, 'Amin,' dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan." Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, berbuat kebaikan kepada orang lain. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, seseorang yang mengajarkan kebaikan atau berbuat baik kepada orang lain tentu akan mendapatkan pahala istimewa dan juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Abu Umamah Al-Bahil radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan atau berbuat baik kepada orang lain." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kesembilan, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit juga akan mendapatkan atau dapat mendatangkan doa dari malaikat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh." Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, makan sahur sebelum berpuasa. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah,
Makan sahur termasuk sunnah yang diajarkan ketika seseorang hendak menunaikan ibadah puasa. Menurut sebuah hadis, di dalam makan sahur terdapat keberkahan dan doa dari para malaikat. Hal ini dijelaskan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezeki, dan diberikan petunjuk, hidayah, serta syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa, dan diselamatkan dari siksa kubur serta panasnya api neraka. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.